Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Mbak Devi, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa seorang pengajar di pesantren melakukan kejahatan seksual terhadap santriwatinya? Mohon izin, data nasional maupun global menunjukkan bahwa justru sebenarnya aksi-aksi kekerasan seksual itu banyak terjadi di rumah. Bahkan rumah menjadi tempat paling berbahaya bagi anak dan perempuan. Karena apa? Karena pelaku dari aksi kekerasan seksual justru biasanya adalah orang terdekat. Baik itu keluarga kandung ataupun kerabat ataupun orang-orang yang dikenal, sebagaimana yang kita lihat para guru misalnya. Orang juga sering salah berpikir bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang tampil bak monster yang kemudian memaksakan aksinya. Ini salah satu persepsi yang keliru. Karena faktanya justru yang mereka tawarkan adalah kasih sayang dan cinta. Tidak heran kalau kemudian banyak korban yang sulit untuk melaporkan atau bahkan tanda kutip menerima apa yang dilakukan karena mereka takut kehilangan perhatian, kasih sayang yang diberikan oleh para penjahat-penjahat seksual tadi. Ini pelajaran penting yang perlu dimaknai oleh seluruh masyarakat kita agar satu, kita segera menyalakan alarm sosial kita, mengingat para korban kekerasan seksual itu sulit sekali untuk melaporkan, oleh karenanya dibutuhkan kerjasama sosial dari masyarakat. Kalau merasa atau mengendus ada hal-hal yang tidak beres, perlu segera dilaporkan kepada aparat. Negara dalam hal ini sudah punya, misalnya 129 yang menampung aduan-aduan seputar hal tersebut. Karena biasanya korban dari kekerasan seksual sulit sekali untuk dicari buktinya, mengingat waktu di mana mereka siap untuk melaporkan misalnya dengan masa kejadian itu terpaut jauh sekali. Tinggal lagi-lagi dibutuhkan dukungan sosial untuk memperkuat keyakinan mereka agar bisa menjerat para penjahat-penjahat tersebut. Oke, jadi ada hotline-nya sebenarnya 129 untuk bisa dihubungi untuk melaporkan begitu ya Mbak Devi ya. Tapi kemudian bagaimana kemudian kita sebagai orang tua atau rekan dari teman kita yang kemudian misalnya menjadi korban, mendeteksi bahwa ada kejahatan seksual yang dialami oleh kerabat kita, saudara kita, anak kita gitu. Bagaimana kita bisa mendeteksi itu dan juga membuat korban itu berbicara atau membuka dirinya kepada kita? Pertama, memang kita perlu merangkul mereka. Yang keliru adalah seringkali orang justru malah semakin memojokkan korban, bahkan cenderung menyudutkan korban dan menganggap korban bisa menjadi korban karena kesalahan dari korban tersebut. Ini tentu saja akan mempersulit dan memperlancar aksi pelaku kekerasan karena tidak akan ada orang yang mengadu. Itu satu hal. Dan yang kedua, ciri-cirinya banyak sebenarnya, tapi berdasarkan studi, biasanya memang akan ada perubahan-perubahan perilaku. Anak mungkin bisa jadi tidak terlalu seceria biasanya. Atau sebaliknya, mereka terlalu dekat dengan orang tertentu. Ini kita perlu waspada. Walaupun juga bukan berarti kita kemudian dengan mudah melabel atau menstigma orang lain. Ini tentu saja juga tidak tepat. Ya, Mbak Devi, kalau kita mendeteksi orang ini punya niatan jahat sebagai paling tidak dikatakan predator anak, ini seperti apa ciri-ciri kelainan jiwa yang mereka? Saya bukan psikolog, tapi begini, biasanya modus mereka adalah mereka akan berusaha mendapatkan kepercayaan dari orang-orang terdekat anak, dalam hal ini orang tua, dengan tampil sebagai orang yang bisa dipercaya, penuh dengan kewibawaan dan juga sebagai sosok pelindung. Nah, ini yang seringkali membuat kemudian banyak orang akhirnya tidak sadar dan bahkan memberikan kesempatan, karena akhirnya banyak dalam beberapa studi menarik, misalnya kemudian ketika orang tua mengizinkan anak pergi, misalnya berkendara dengan pelaku kejahatan, disitulah kemudian mereka melakukan hal tersebut, atau misalnya menitipkan anak kepada orang tersebut misalnya. Nah, ini hal-hal yang memang sangat sulit sebenarnya diidentifikasi, oleh karenanya kuncinya adalah kita harus memberikan curahan kasih sayang yang jauh lebih banyak kepada anak kita dibandingkan para penjahat-penjahat tersebut. Dan memastikan anak dibiasakan untuk berkomunikasi dan mengenali tubuhnya. Artinya apa? Pendidikan seksualitas itu bukan pendidikan mengajari anak-anak berhubungan seks,
Ini yang sering keliru. Tapi mengajari anak bahwa bahkan orang tua sendiri tidak diperkenankan untuk bisa menyentuh tubuh anak. Sehingga ketika anak mendapatkan tanda kutip serangan yang bisa jadi sangat persuasif, bisa jadi sangat baik. Tapi karena dia sudah mendapatkan pendidikan tersebut, maka dia bisa merasa dan tahu bahwa itu sesuatu hal yang salah dan kemudian mengkomunikasikannya dengan kita sebagai orang tua. Baik, baik. Saya ingin ke Pak Helmi. Pak Helmi, ini kan dengan adanya kasus ini tentunya yang terdampak adalah pesantren-pesantren. Bagaimana kemudian PBNU memastikan bahwa nama baik pesantren ini tetap terlindungi sekaligus melindungi santri-santri wati yang berada di dalamnya? Ya, jadi saya ingin tegas ulang ya bahwa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Devi tadi, bahwa peristiwa ini bisa terjadi dimanapun. Ya. Di kendaraan, di kereta api, di pasar, di mall, ya, di sekolah. Ya. Bahkan tadi Bu Devi menyebut secara spesifik justru yang paling berbahaya itu ada di rumah. Ya. Nah, maka untuk itu apa yang terjadi fenomena di Bandung maupun Tasikmalaya adalah peringatan bagi semuanya. Dan bagi pesantren, kita sebetulnya sudah punya satu sistem tersendiri untuk tetap memberikan perlindungan dengan memberikan pembatasan-pembatasan ya, komunikasi antara santri wati dengan santri, ya, dengan laki-laki dan perempuan ini kan dipisah. Ya. Dan tentu pemahaman keagamaan yang kuat, saya kira ini menjadikan para santri untuk tetap berhati-hati. Terlebih-lebih tentu adalah para pemangkunya, para masyayikhnya, para pengelola pondok pesantrennya. Mereka tentu harus menjaga, ya, menjaga kewibawaan, harus menjaga martabat pesantren, harus menjaga apa yang selama ini menjadi kehormatan bagi para pesantren ataupun para pengasuh pondok ini, yang kita semua tahu ini sudah berjalan puluhan dan bahkan ratusan tahun. Ya. Dan selama ini tidak ada masalah. Ya. Jadi makanya kalau kita lihat masalah yang terjadi di Bandung dan Tasikmalaya ini menjadi pelajaran penting, ya, bukan hanya bagi pendidikan keagamaan, tetapi juga bagi kita semuanya, bahwa ternyata predator-predator, penjahat-penjahat kekerasan seksual ini ada di sekitar kita. Maka untuk itu tadi penting saya kira memberikan edukasi usia dini, ya, untuk mengajari agar mereka memiliki pertahanan. Ketika ada upaya-upaya yang membahayakan, mereka akan melawan, tidak kemudian berdiam diri. Ya. Dan terlebih lebih jauh adalah mari kita dukung, ya, negara dalam hal ini tentunya untuk bersama-sama pemerintah ini mengesahkan segera mengundangkan, ya, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga efek jera dan hukuman bagi para pelaku ini jelas memberikan keyakinan pada kita semua untuk kita semua saling waspada dan saling berhati-hati. Ya. Kalau di Mesir pelaku pemerkosa ini dihukum mati. Ya. Dan saya kira kita serahkan ininya kepada aparat keamanan dan kepada kepolisian untuk memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan seksual ini. Baik, semoga kasus ini bisa menyadarkan semua pihak dan memberikan kebijakan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak-anak dan juga perempuan. Terima kasih Pak Helmi, terima kasih Mbak Devi sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum.